Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Ratna Prihatiningsih. Yang kedua, Frida Nur Hidayah. Yang ketiga, Lilis Handayani. Yang keempat, Safila Azhari Budiono. A. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah MPS dan kurikulum tingkat satuan pendidik KTSP. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Pokok kegiatan utama dari fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik dari segi isi, pengorganisasian, maupun peluang untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Akan mudah diwujudkan oleh pelaksana kurikulum, yang dalam hal ini adalah guru. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan upaya untuk mengelola dan mensinkronkan semua program kurikulum sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan optimal. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum berupa kegiatan pengelolaan pembelajaran dan guru mempunyai hak penuh untuk mengaplikasikan rencana-rencana yang telah dibuat pada saat perencanaan kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Selanjutnya, prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaannya harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga mampu memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. D. Fungsi manajemen kurikulum. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. B. Meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. E. Bentuk-bentuk kurikulum. A. Subject matter atau subject-centered kurikulum, yakni kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, contohnya sejarah dan biologi. Yang B. Broad-valued atau fused atau correlated kurikulum, yakni kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan dan menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Contohnya IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. C. Integrated kurikulum, yakni kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Contohnya agama, bahasa, dan perhitungan. D. Core kurikulum,
yakni kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya, agama dan PPKN. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita lanjutkan melalui diskusi menggunakan WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.